kepada rekan sejawat atas kasus yang dialami oleh Ibu Guru Tati. Saya akan mengadakan wawancara bersama Ibu Nuria, ya, Ibu senior di SMP Negeri 1 Mesir Raya. Terima kasih Bu Nuria kesediaannya. Sama-sama. Ya. Begini Bu Nur ya, ini kan ada studi kasus. Ini ceritanya Ibu Guru Tati. Saya bacakan dulu ya ceritanya. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi, mengapa, dan bagaimana? Nah, itu secara sudah saya bacakan kasusnya ya Bu Nur. Nah, kira-kira sekarang kalau mendengar kasus tadi, apa yang akan Ibu Nur lakukan kalau menghadapi kasus seperti itu? Coba saya jawab ya Bu Yurma. Melihat tadi dari cerita tadi, di mana kan saya berdekatan dalam mengajar berdekatan dengan kelas Bu Tati. Sementara pada saat itu ada siswa yang di luar sambil nangis ya, di bebatuan. Tentu saja kalau saya melihat hal itu pasti akan saya dekati, saya hampiri, saya tanyakan apa permasalahannya dia kok kebetulan di depan kelas Ibu Tati yang sedang mengajar. Nah, mungkin setelah saya tanyakan kepada anak apa yang menyebabkan dia menangis, mungkin saya bisa nanti meminta waktu ya, katakanlah permisi sama Bu Tati. Dengan masuk di kelas Bu Tati, permisi dulu, mungkin anak itu menangis karena apa, mungkin terlambat pelajaran Bu Tati, karena di situ tadi Bu Tati kan kelihatannya kan terkenal disiplin, galak, mungkin apa dia telat mau masuk, takut atau kayak mana. Karena kita tahu bahwa kita di sekolah itu sebagai guru tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tapi paling tidak kita juga ada pendekatan terhadap anak dengan penuh kasih sayang ya. Apalagi kondisi pada saat itu dia menangis di pas posisi panas-panasan ya. Kan tentu saja kita merasa kasihan atau merasa iba terhadap anak tersebut. Oh, jadi menurut Bu Nur, Ibu pasti akan mendekati anak tersebut dan akan menanyakan hal apa yang buat dia menangis. Tapi waktu itu kan ada Ibu Tati di depan kelasnya. Nah, menurut Ibu Nur, apakah wajar atau bisa kita menginstruksi atau mendekati menanya siswa itu, apakah bisa? Ya, menurut saya wajar saja ya, karena kita sebagai pendidik itu kan tentu saja tidak hanya sekedar mentransfer ilmu tadi ya. Posisi seperti ini, anak kan kalau bisa diusahakan bisa mengikuti belajar semuanya. Ya, jadi jangan sampai nanti anak itu justru belajar ada rasa tertekan, takut ya, takut terhadap gurunya kan. Berarti pasti Ibu akan mendekati ya. Ini karena ada rasa apa tadi Bu? Ada rasa peduli, ada iba, kasihan kan. Terus selanjutnya bagaimana kalau maksudnya mengimbangi Ibu tadi, bagaimana Ibu akan cara menginstruksi anak tersebut atau bagaimana selanjutnya dengan Bu Tati? Ya paling tidak nanti anak kita gandeng ya, kita terus permisi di kelas Bu Tati menyampaikan bahwa ini ada anak kelas 5 yang kok di luar dia menangis ya. Terus mungkin apa ada hubungan dengan Bu Tati atau tidak kan? Berarti Ibu akan mengkonfirmasi dulu ya dengan Bu Tati. Jadi menanyakan masalahnya ada apa. Ya. Baiklah, terima
Terima kasih ya Bu Nur Ya, ya atas pendapatnya. sama-sama, ya. Semoga nanti bisa saya analisis lebih lanjut ya. Sekali lagi terima kasih kehadirannya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekianlah wawancara kami ya bersama Ibu Nur ya. Semoga dapat kami analisis lebih jauh nanti ya, sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Sekali lagi kami Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan wawancara dengan rekan saya tadi, Ibu Nuria, saya mengambil kesimpulan bahwa jawaban Bu Nuria tadi sepertinya menggunakan prinsip rasa peduli dan sama dengan jawaban saya. Apabila saya menghadapi kasus seperti ini juga, saya akan berbuat sama seperti Bu Nuria, yang berdasarkan rasa keadilan yang melihat anak tadi tidak belajar sementara temannya yang lain belajar. Sementara kita juga ingat tugas kita sebagai guru kan bukan hanya mengajar, kita juga harus mempedulikan menyangkut etika, moral dan lain-lain terhadap anak-anak. Jadi wajar kalau Bu Nur tadi akan mendekati si anak ya, karena ada rasanya mencari keadilan atau empati dan adanya kepedulian terhadap anak tersebut. Hal ini akan sama juga kalau saya menghadapinya, saya juga akan melakukan hal yang sama ya. Jadi di sini prinsip yang diambil adalah rasa peduli dan sama dengan yang akan saya lakukan. Selanjutnya, apabila pandangan teman saya berbeda dengan pendapat saya, mungkin saya akan melakukan diskusi lebih lanjut ya, berkomunikasi lebih lanjut dan lebih memperdalam lagi kasus ini. Mungkin ada salah tanggap dari kasus yang disajikan ini kan mungkin, sehingga keputusan atau langkah yang kita ambil bisa berbeda. Berarti mungkin akan perlu diskusi lebih lanjut ya. Faktor-faktor saya dalam menentukan pendapat ya, tentunya memperhatikan prinsip-prinsip dalam mengambil keputusan. Jadi ada beberapa prinsip dalam mengambil keputusan, saya akan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.